Perkenalkan, saya Fetria Silvianti dengan NIM 20-2023-004 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kristen Satyawacana. Di sini, saya akan memaparkan mengenai rancangan pembelajaran inovatif beserta evaluasinya. Topik yang saya ambil yaitu transformasi geometri yang terdiri dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian model pembelajarannya menggunakan Inquiry Based Learning atau IBL, dan media yang dipakai adalah aplikasi GeoGebra. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa memahami konsep dasar transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan mempraktikkan transformasi menggunakan GeoGebra. Sekarang kita masuk pada langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan dapat dilakukan selama 10 menit. Guru mengawali pembelajaran dengan menanyakan siswa, "Pernahkah kalian melihat bayangan di cermin atau mengamati pergerakan roda yang berputar? Bagaimana jika suatu gambar diperbesar atau diperkecil?" Semua ini terkait dengan transformasi geometri. Kemudian, guru menunjukkan animasi sederhana dari GeoGebra yang memperlihatkan pergeseran, pencerminan, rotasi, dan pembesaran atau pengkecilan bangun datar. Kemudian untuk langkah pembelajaran yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini dapat dilakukan selama 60 menit. Nah, kegiatan inti ini juga dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama, orientasi terhadap masalah. Guru menampilkan sebuah segitiga pada GeoGebra dan menanyakan, apa yang terjadi jika bangun ini digeser? Bagaimana bayangan bangun ini terlihat jika dicerminkan? Bagaimana jika bangun ini diputar atau diperbesar? Kemudian guru menjelaskan bahwa kita akan mempelajari cara memvisualisasikan perubahan posisi, bentuk, dan ukuran bangun melalui 4 jenis transformasi geometri. Kemudian tahap yang kedua yaitu merumuskan masalah. Siswa dalam kelompok kecil merumuskan pertanyaan yang akan mereka cari jawabannya. Misalnya, bagaimana posisi bangun berubah setelah translasi? Apa yang terjadi pada bangun jika dicerminkan terhadap sumbu negatif X? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kemudian, tahap yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Di sini, siswa berdiskusi dan membuat prediksi. Misalnya, jika segitiga digeser 5 satuan ke kanan, maka posisinya akan berpindah tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Jika bangun dicerminkan terhadap sumbu negatif Y, bangun akan berada di sisi berlawanan dari sumbu tersebut dengan bentuk yang sama. Dan prediksi-prediksi lainnya. Kemudian, tahap yang keempat, mengumpulkan data. Siswa menggunakan GeoGebra untuk melakukan eksperimen. Translasi, menggeser bangun ke arah tertentu dengan jarak tertentu. Refleksi, mencerminkan bangun terhadap sumbu X atau sumbu Y. Rotasi, memutar bangun dengan sudut tertentu, misalnya 90 derajat atau 180 derajat. Kemudian dilatasi, memperbesar atau memperkecil bangun dengan faktor skala tertentu, misalnya 2 atau 0,5. Kemudian siswa nantinya akan mencatat hasil eksperimen termasuk perubahan posisi, orientasi, dan ukuran bangun. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh gambar penggunaan GeoGebra. Kemudian tahap yang kelima, menguji hipotesis. Siswa membandingkan hasil eksperimen dengan prediksi mereka, dan mereka mendiskusikan apakah transformasi tersebut sesuai dengan hipotesis mereka. Kemudian tahap yang keenam, menarik kesimpulan. Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan bahwa translasi memindahkan posisi bangun tanpa mengubah ukuran dan bentuk. Refleksi menghasilkan bayangan cermin dari bangun terhadap sumbu tertentu. Rotasi mengubah orientasi bangun tetapi tidak mengubah bentuk atau ukuran. Dilatasi mengubah ukuran bangun tetapi mempertahankan bentuk dan orientasi. Selanjutnya tahap komunikasi hasil.
Setelah siswa menyelesaikan kesimpulan, setiap kelompok diminta untuk menampilkan hasil eksperimen mereka di depan kelas, baik secara manual menggunakan kertas grafik maupun digital menggunakan GeoGebra. Kemudian langkah pembelajaran yang terakhir adalah penutup. Penutup dapat dilakukan selama 10 menit. Dalam penutup ini terdapat refleksi. Guru meminta siswa menjawab pertanyaan reflektif. Misalnya, apa perbedaan translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi? Bagaimana GeoGebra membantu kalian memahami transformasi geometri? Kemudian evaluasi dan penugasan. Guru memberikan soal latihan individu. Contohnya, gambarkan sebuah segitiga dengan GeoGebra, lalu terapkan salah satu jenis transformasi pilihan siswa dan deskripsikan perubahan yang terjadi pada bangun. Selanjutnya, kita akan masuk kepada evaluasi. Tujuan evaluasi. Yang pertama, menilai pemahaman siswa terhadap konsep transformasi geometri. Yang kedua, mengukur kemampuan siswa menerapkan transformasi menggunakan GeoGebra. Untuk alat evaluasinya, yang pertama ada tes tertulis, soal pilihan ganda dan isai terkait konsep transformasi. Yang kedua, tugas praktik, yaitu menggunakan GeoGebra untuk mempraktikkan transformasi. Dan yang ketiga, observasi. Di sini, guru mengamati diskusi kelompok dan hasil eksperimen siswa. Nah, berikut ini adalah rubrik kriteria penilaian yang nantinya akan digunakan untuk evaluasi. Selanjutnya juga ada rubrik penilaian penggunaan GeoGebra. Kemudian yang terakhir adalah refleksi dan perbaikan. Guru mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan memperbaiki bagian yang dirasa kurang. Misalnya, memberikan contoh tambahan atau memodifikasi instruksi GeoGebra. Nah, sekian teman-teman penjelasan mengenai rancangan pembelajaran inovatif dan evaluasinya yang telah saya buat dengan topik transformasi geometri yang terdiri dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kiranya bermanfaat. Terima kasih.